Tetapi angin yang kencang menghantam gunung yang kokoh, itu nggak akan memberikan pengaruh apapun. Goyang pun nggak gunung. Goyang pun nggak. Ini ya, 3 hal tadi. Terkait hal-hal duniawi yang membanggakan. Ilmu, harta, dan pangkat. Kalau ketemu dengan jiwa yang kerdil, dia akan terbawa oleh suasana. Dia akan terpengaruhi. Dipengaruhi oleh 3 hal tersebut. Cuman jiwa-jiwa yang kuat, yang mulia, dia nggak ngaruh. Tidak merasa dirinya memiliki sesuatu. Karena konsepnya la haula wala quwwata illa billah. Ini harta Allah yang gampangin aku. Ini jabatan Allah yang buat aku bisa. Ini ilmu Allah yang berikan aku. Semua punya Allah. Punya aku apa? Semua kesalahan yang pernah aku buat itu dari aku. Kan dari hembusan napasmu itu adalah mutiara yang tidak ternilai harganya, sangat mahal. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, wal umruka ra'su malika, umurmu itu adalah modalmu untuk usaha. Maka orang yang menyia-nyiakan modalnya di dalam usaha atau tidak digunakan untuk usaha, dihabiskan aja, dia akan menjadi orang yang bangkrut, rugi. Maka hendak kau jaga waktu, peduli atas umurmu. Fala tuhawilu minal ulum illa ma aksabaka khuluqan hamidan. Engkau jangan pernah mencari ilmu, peduli, perhatian, tertarik dengan ilmu, dengan berbagai macam jenis disiplin ilmu, kecuali ilmu yang mampu memberikan, mendatangkan kepada dirimu akhlak yang terpuji, au arsyadaka ila amalin saleh, atau memberikan, mengarahkan dirimu untuk beramal saleh, membimbing dirimu untuk beramal saleh. Wa ma adaha minal ulum fa innahu dhaya'u waqtin. Adapun selain itu dari ilmu-ilmu, sesungguhnya adalah dhaya'ul waqt, cuman ngabisin waktu aja. Wasyighalun bima la yujdi, dan menyibukkan diri atas sesuatu yang tidak membawakan manfaat. Wa rubbama dharra, terkadang mendatangkan mudarat. Li'annahu qad warada, karena warid di dalam hadis, al ilmu innam yanfa'ka dharrak, ilmu itu kalau tidak mampu memberikan manfaat kepada dirimu, akan memberi mudarat kepada dirimu. Fandur li nafsika, maka perhatikan dirimu, ayyuhal akh, wahai saudaraku. Wala taghtaranna, jangan pernah engkau tertipu, bima tara fi aidi ba'di ahli waqt, atas apa yang engkau saksikan di tangan sebagian ahli waqt, orang-orang yang hidup di zamanmu, minal ulum, dari ilmu-ilmu, allati la jadwalaha, yang tidak ada manfaatnya. Fajanibha, jauhi, wahdar ahlaha, berhati-hatilah dengan orang-orangnya, pelakunya.
fa innahum maftununa qad dakhala alaihim syaitan. Sungguhnya mereka itu terfitnah, qad dakhala alaihim syaitan, mereka telah dirasuki oleh syaitan. Fajhad an ta'khudha minal ulum wa la ta'khudh minka. Maka upayakan engkau yang mengambil ilmu, jangan engkau diambil oleh ilmu. Engkau yang memanfaatkan ilmu, jangan engkau dimanfaatkan oleh ilmu. Wahfadz 'alaika hurmatak wa akhlaqak. Ini ya. Jadi ada ilmu-ilmu itu yang enggak manfaat. Walaupun ilmu syar'i. Tidak manfaat untuk kita. Bisa jadi karena kita belum mampu untuk mendapatkan hal tersebut. Belum mampu bukan karena kapasitas kecerdasan kita. Akan tetapi kemampuan diri untuk tetap rendah walaupun dia mendapatkan ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu merubah dirinya sesuai dengan kadar keilmuan yang dia pahami atau ilmu yang diamalkan. Dulu ketika dia nggak punya ilmu, dia nggak banyak ngomong, nggak pernah ngerendahin orang lain. Udah belajar ilmu, mulai sombong. Ngerasa dirinya pintar, ngerasa orang lain bodoh. Kalau berada di satu momen, dalam satu acara, pengennya disebut namanya. Pengennya maju ke depan. Pengennya dihormati, pengennya dihargai. Satu titik ketika dia nggak diberikan panggung, dia ngerasa kecewa dan mengharamkan dirinya untuk datang ke tempat itu lagi. Apa manfaat ilmu yang menjadikan dia seperti iblis yang gara-garanya iblis dilaknat oleh Allah? Apa? Kibir, sombong. Ngerasa dirinya lebih baik daripada Adam, suruh sujud nggak mau, malaikat semua sujud. Ya. Ini salah satu bahayanya ilmu. Dan itu yang disebut man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassak. Orang yang belajar fikih cuman tidak belajar tasawuf, ilmu akhlak, maka dia akan menjadi fasik. Begini, dia nggak ada kontrol diri, nggak ada kontrol batinnya. Merasa dirinya hebat, merasa orang lain nggak hebat. Ya, jadi ini melahirkan hal-hal yang tidak. Atau memang jenis ilmunya bukan jenis ilmu yang dia butuhkan. Dia itu sangat buta, baru mau belajar agama. Ajarkan dulu cara sholat yang baik dan benar. Sholat ada syarat, harus ada taharohnya. Mau bulan Ramadan, belajarin tentang apa yang terkait tentang puasanya dulu, karena itu yang merupakan rukun Islamnya, itu kewajiban prioritasnya di bulan Ramadan. Rukunnya apa? Di dalam rukunnya itu dijelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Pahami semaksimal mungkin sehingga minimal mampu berpuasa dengan sah. Kemudian baru adabnya, baru sunnah-sunnahnya, baru akhlaknya. Sedikit demi sedikit ditambah. Itu yang prioritas. Masih di dalam bab puasa, yang dia tekankan cuman keutamaan berpuasa, temuan orang-orang luar, begitu hebatnya puasa ini, bisa begini, bisa begitu. Sibuk dia menggali tentang keutamaan puasa, puasa itu sendiri apa, dia nggak paham. Ini. Nah, itu yang disebut sebelumnya. Banyak orang yang pintar berbicara, cuman dia nggak gitu paham dengan apa yang dibicarakan. Inti sarinya dia nggak paham. Alhamdulillah. Baik. Orang berdebat disebutkan di zaman Nabi Nuh yang selamat adalah
yang naik kapal Nabi Allah Nuh. Udah itu aja yang wajib kita pahami dan kita yakinin, karena disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran semua harus dipahami. Gak ada tuntutan untuk mengetahui kapal Nabi Allah Nuh itu terbuat dari kayu apa, warnanya warna apa, kayu jati, kayu meranti, bagaimana, terus pakai pakunya gimana, cara makunya dan yang lain. Gak perlu, sia-sia. Ketika akad nikah Nabi Adam, siapa jadi kuaketnya di surga sama hal-hal yang tidak. Ashabul Kahfi, anjingnya anjing jenis apa? Jenis pitbull kah? Apa anjing-anjing yang lain? Nggak perlu. Apa bedanya? Gitu. Atau sibuk menghafalkan dalil untuk berdebat di dunia maya dengan orang-orang yang beda server di dalamnya. Oh, ini ada dalilnya, ini nggak ada dalilnya. Komentarnya supaya dibaca dengan orang lain, terkesan orang lain, wah aku ini cerdas, banyak yang muji dan yang lain. Ya kan, jadi beda. Sudah salah tujuannya ketika dia ingin mendapatkan ilmu tersebut. Baik. Maka disebut ilmu itu kalau tidak mampu memberikan manfaat kepada dirimu, maka akan memberikan mudarat. Bahkan di dalam metode dakwah pun ada fikih dakwah, ada fikih yang bisa disebarluaskan di atas podium untuk semua kalangan. Cuman ada kerumitan fikih yang masalah khilafiyat. Itu kalau dijelaskan di halayak ramai akan menimbulkan multitafsir atau pemahaman-pemahaman yang keliru. Nabi dalam hadisnya, umirna an nukalliman nas ala nahnu ma'asyaral anbiya. Umirna an nukalliman nas biqadri uqulihim. Kami para nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, berbicara kepada mereka sesuai kadar kemampuan mereka, kadar kemampuan akal mereka untuk mencernanya. Jadi di hadapan awam yang harus disampaikan adalah hal-hal yang ringan, yang kira-kira gampang untuk dipahami oleh orang-orang awam. Gak perlu juga bahasa-bahasa yang tinggi. Makanya kalau di Hadramut, para salafun salihun dari dulu sampai sekarang, di dalam majelis mereka pakai bahasa kampung atau bahasa amiyah. Karena mereka mampu untuk berbahasa fusha, yang kalau orang dengar ceramahnya itu terpukau dengan intelektualitas di dalam pemilihan diksi, ditambah kadar menonjolkan kadar keilmuan. Mereka mampu nggak? Mampu. Mereka memiliki kadar keilmuan yang sangat unggul. Mau nggak mereka? Nggak mau. Kenapa? Mau menjaga kesucian hatinya, nggak mau dihinggapi rasa sombong. Jadi tujuannya setiap berdiri di atas podium untuk memukau dengan pembicaraan mereka, mendapatkan sorotan-sorotan dari ribuan mata yang tercengang dan terpukau. Cuman ketika pulang nggak ada yang membekas di dalam hatinya dari ucapan yang dia bicarakan. Cuman sekedar gimana ceramahnya tadi? Ceramahnya bagus nih, bahasanya tinggi. Paham nggak? Nggak gitu paham, cuman apa faedahnya? Mereka menitik beratkan manfaat bukan pujian. Nah, ini mudarat. Kenapa? Sudah salah niat, akhirnya salah langkah. Juga salaf di Hadramut, bacaan Quran itu biasa banget. Bahkan yang beda server orang-orang Wahabi pada ngata-ngatain. Baik, dan juga dari mana ilmu untuk mengata-ngatai dengan ucapan yang kotor? Dari mana ilmunya kira-kira? Nah, yang mengatakan seorang mukmin itu bukan badza,
bukan orang yang kalau ngomong itu kasar. Bukan sabab, bukan orang yang saling mencaci maki. Seorang mukmin sejatinya seperti itu. Mereka bacaan Al-Qur'annya biasa banget. Nggak ada suara-suara yang indah yang keluar. Kenapa? Dan itu di setiap momen. Mau di pertemuan pemerintahan atau di dalam internal keluarga yang ketika dia mengimami sholat, suaranya nggak pernah berubah, begitu aja, standar. Kenapa? Mereka menjaga suasana batin, suasana hatinya. Ini ilmu yang hakiki, bukan haus pujian. Mau mendapatkan citra dari orang lain, mereka mau mendapatkan citra baik dari Tuhannya, bukan sesama makhluk sama dia. Mereka nggak butuh pujian. Itulah nilai-nilai dan makna ikhlas yang selalu diusung. Baik, jadi paham ya? Ada ilmu yang membawa manfaat, ada yang nggak ada manfaatnya. Sinar. Wa'lam, ketahuilah, anna min sya'nil ulum, bahwasanya dari kebiasaan ilmu, an tuharrika nariyatan nufus, dia kerap kali mengobarkan api jiwa. Wa kadzal mal wal jah, begitu juga harta sama kedudukan. 3 hal ini ya, ilmu, harta, pangkat. Kadang-kadang sering mengobarkan syahwat dan hawa nafsu, pengen ngerasa angkuh ke orang lain, ngerasa dirinya hebat, orang lain gak hebat. Akhirnya dari ujub, ngerasa dirinya hebat ini, muncullah berbagai macam bentuk kesombongan. Dari ucapan, dari perilaku, mulai mengotak-ngotakin orang, gitu. Fantabih li nafsika, maka perhatikanlah dirimu. Wa qaddamal hadar fi umurik, kedepankan kehati-hatian di setiap urusanmu. Wala tuhmil, jangan kau lalai. Wa illa ta'allaqat bikal madam, kalau enggak maka ta'allaqat bikal madam, akan melekat kepada dirimu al-madamu, al-madamu, kehinaan. Wasirta manqusan baina ikhwanik, dan kau akan dipandang orang yang kurang nilainya di antara saudara, maksudnya temanmu, circlemu. Fahfad alaika muru'atak, maka jaga kepada dirimu kehormatanmu, harga dirimu, wibawamu. Wala taqul la ubali biman qal, jangan sampai aku nggak peduli apa yang diomongan mereka. Nggak harus peduli. Kalau itu terkait dengan adab, tata kerama. Kalau kita sudah baik, tidak pernah ganggu orang lain, kemudian dia ngomongin itu, baru nggak peduli, nggak apa-apa. Cuman kalau yang dibicarakan mereka itu terkait hal-hal yang positif, harus peduli. Kalau orang ingin memperbaiki dirinya. Di fasal-fasal yang selanjutnya juga, orang yang bodoh itu orang yang anggap dirinya sempurna. Kalau orang yang pintar, dia terus belajar untuk memperbaiki dirinya. Okay. Jadi kalau disebut ucapan orang lain itu nggak semuanya, nggak usah pernah pedulikan ucapan orang lain, nggak juga. Kalau itu untuk kebaikan diri, ambil. Kalau untuk memanas-manasi aja, ya nggak usah pedulikan, ya nggak apa-apa. Faqad qila lil Ahnaf, seorang ulama namanya Ahnaf, dikatakan,
Bimanal talmuru'ah. Dengan apa engkau bisa mendapatkan kemuliaan, kehormatan, kewibawaan? Qala law aba qaumil ma'al barida ma syaribtu. Kalau kaumku menganggap minum air dingin itu suatu aib yang tidak pantas, aku tidak akan minum. Ya. Jadi menjaga kehormatan yang berlaku di tempat tinggal dia. Orang ini kalau begini dianggap nggak pantas, dia nggak mau melakukannya. Bukan berarti nggak peduli, ya terserah selagi nggak dilarang oleh agama. Ya nggak mesti harus diperlihatkan di hadapan mereka, seolah-olah memang pengen nantang, seolah-olah ingin memunculkan perbedaan. Kita ingin mengusung persatuan, walaupun berbeda di banyak hal. Cuman satu tujuan untuk menjaga iklim sosial bermasyarakat itu tetap sejuk, tetap teduh, bukan dikompori dengan hal-hal yang tidak baik. Ini maksudnya. Wa'alam, ketahuilah anna rif'atad dunya, tinggi anna rif'atad dunya, ketinggian hal-hal duniawi, hal-hal yang unggul di dalam dunia, kal ilmi, seperti harta, wal mal, seperti ilmu, wal mal, harta, wal jah, dan juga kedudukan, pangkat, in sadafat nafsan dha'ilatan saghiratan aksabat hatishan wa ra'unatan. Apabila bertemu dengan jiwa yang kerdil, ini akan menghasilkan tishan, kesembronoan, wara'unatan, kebodohan, keangkuhan. Wasara sahibuha ahdutsatan bainan nas. Orangnya itu pasti akan menjadi bahan perbincangan di antara manusia. Ya, punya ilmu, cuman ngomongnya sombong, ngerasa dirinya pengen dibanggakan, dihormati. Kalau nggak dihormati, dia nggak mau datang. Punya harta begitu juga, pengen diperlakukan beda dengan orang lain. Apalagi punya pangkat, kalau nggak disebut dan yang lain merengut. Yang terhormat Bapak Fulan bin Fulan, ketinggalan atau orang salah nyebutnya, berengut sampai dari awal acara atau belum acara ini udah balik duluan. Ada orang lihat dia sombong, baru pangkatnya ini jadi bahan ocehan orang lain. Orang yang cerdas itu berpikir sebelum bertindak. Kalau aku langsung begini nggak bagus, harusnya aku sabar. Itu tadi akal tadi. Nah, jadi harta, ilmu, harta sama pangkat ini, kalau ketemunya dengan jiwa yang lemah, yang kerdil, bakal munculkan hal-hal yang negatif. Wa idza sadafat nafsan syarifatan qawiyatan aksabat fadilatan wa jalalah. Sebaliknya, apabila bertemu dengan jiwa yang mulia, yang kuat, akan melahirkan keutamaan, keagungan. Karriyahi syadida idza sadafat rishan tarat bihi ila kulli wadin. Contohnya seperti angin yang kencang. Kalau ketemu dengan bulu, dia akan membawa bulu itu kemanapun, ke seluruh lembah, wa ila kulli nahiyatin, ke seluruh penjuru angin. Tergantung angin itu ke segala penjuru mata angin, tergantung angin itu berhembus. Wala ta'athir fil jibali rawasi. Akan tetapi angin yang kencang menghantam gunung yang kokoh, itu nggak akan memberikan pengaruh apapun. Goyang pun nggak gunung, goyang pun nggak. Ini ya, 3 hal tadi terkait hal-hal duniawi yang membanggakan.
ilmu, harta, dan pangkat. Kalau ketemu dengan jiwa yang kerdil, dia akan terbawa oleh suasana. Dia akan terpengaruhi. Dipengaruhi oleh tiga hal tersebut. Cuman jiwa-jiwa yang kuat, yang mulia, dia nggak ngaruh. Tidak merasa dirinya memiliki sesuatu. Karena konsepnya la haula wala quwwata illa billah. Ini harta Allah yang gampangin aku. Ini jabatan Allah yang buat aku bisa. Ini ilmu Allah yang berikan aku. Semua punya Allah. Punya aku apa? Semua kesalahan yang pernah aku buat itu dari aku. Baik. Ini maksudnya jiwa yang kerdil sama jiwa yang mulia. Semua itu berasal dari hati, dari jiwa itu ya. Memunculkan pola pikir yang positif. Pemikiran yang terpola dengan baik itu akan memunculkan sifat-sifat yang baik, Bu. Fakadzalika halan nufus idza waradat alaihim al-maladh wa syahwat. Begitu juga keadaan jiwa kalau datang kepadanya hal-hal yang lezat, syahwat, kasuwaril hisan misalnya, seperti pemandangan-pemandangan atau bentuk-bentuk yang bagus. Fa idza waradat al-insani thabit fa innahu yudha'di minhu syai'an yathiran thumma yathubu ilai aqlu fa yathbutu laha waqaran wa rasanatan. Kalau hal tersebut mengalir kepada manusia yang memiliki jiwa yang kokoh, itu akan yudha'di minhu syai'an yathiran. Paling dia akan goyang sedikit aja. Kemudian akalnya akan membuat dia kokoh kembali. Akan menjadi waqar, warasana, akan menjadi tenang kembali. Wa mal khafiful akal, adapun orang yang akalnya rendah, fatut'ibuhu, dia akan buat capek, wa yatishu aqluhu minhu, akalnya akan melayang, terbang dengan hal tersebut. Fayasiru kasakron, terlena dengan apa yang dia pandang. Maka dia akan menjadi seperti orang yang mabuk. Alladzi qad ghalaba ala aqlihi sukur, yang akalnya itu dikalahkan oleh hal-hal yang memabukkan. Fahuwa kal gharig fi sakrati, dia seperti orang yang tenggelam di dalam pengaruh mabuknya. Wa ansyadu, dan mereka ada penyair yang mengatakan ala qadri aqlil mar'i fi hali sahwihi, tergantung kadar akalnya seseorang ketika dia sadar. Tu'athir fihi al-khamru fi hali sukrihi, maka minuman keras juga, khamar, akan berpengaruh di dalam ketika dia mabuk. Fata'khudhu min aqlin katsirin aqallahu, kalau orang yang pintar, yang cerdas, dia walaupun mabuknya berat, akalnya itu cuma sedikit yang berkurang. Wa ta'ti 'alal aqlil qalili bi asrihi. Beda orang yang akalnya lemah. Mabuk sedikit udah kayak minum banyak, udah enggak sadar, udah ngaco, udah parah banget. Aneh enggak tahu ya. Yang pernah minum lah yang tahu keadaan seperti ini. Fal aqil ladzi yahfaz waqtu, orang yang cerdas itu orang yang menjaga waktunya. Wa yuhkimu umuruhu bil fiqrati salihah, dia menghukumi setiap urusannya dengan pemikiran yang baik. Wa yuqaddirul amra qabla wuqu'i fihi, dia mampu membaca keadaan, mampu memperkirakan sesuatu sebelum kejadiannya. Maksudnya sebab akibat, kalau aku begini bakal begini, kalau aku begini begini. Jadi sebelum melangkah dia berpikir dulu. Wala yuhmilun nazar fi aqibati, dia tidak pernah mengenyampingkan pemikiran di dalam hukum sebab akibat yang dia lakukan. Dia selalu berpikir kalau kayak gini bakal bagaimana ke depannya dalam banyak hal.
dalam rumah tangga, dalam bersosialisasi dengan keluarga dekat, dengan masyarakat sekitar, dengan teman, bahkan dengan rival. Wa'lam, ketahuilah anna katsiran minal ulum, kebanyakan daripada ilmu allati qad uhditsat fi zamanina hadza, yang muncul di zaman kita sekarang ini, la yahsul li arbabiha minha la khuluqun hamid, tidak memunculkan untuk orang-orang yang memiliki ilmu itu akhlak yang terpuji, wala amalun saleh, tidak juga beramal saleh. Innama yahsul lil insani minha akhlaqad dzamima min al istitalati 'ala nas. Malahan yang muncul itu apa? Akhlak-akhlak yang dzamimah, tercela, minal istitalati 'alan nas, karena dia meninggi di hadapan manusia. Jadi gitu ya. Dulu ketika S1 biasa aja, udah profesor doktor, udah kalau berdiri jalannya agak angku dikit, nggak nunduk lagi. Ini maksudnya ya. Wa khubthun nafas, dan jiwa yang khabith, yang busuk. Bima yatakhayyalul insan fi nafsihi anna ahadan la yasil illa ma wasala ilaihi. Kenapa? Karena muncul di bayangannya, di pemikirannya, bahwasanya tidak ada satu orang pun yang bisa menggapai apa yang dia dapati. Nggak bisa sampai seperti dia. Wa haula innas juhalun awamun. Sedangkan orang-orang itu orang-orang bodoh, semua orang awam. Aku yang pintar. La yafhamuna ad-daqa'iq wal ghawamid. Mereka nggak ngerti tentang sesuatu yang terperinci, sesuatu yang sulit dari permasalahan-permasalahan keilmuan, bidang ilmu yang dia miliki. Fayastawla 'ala al-wahid minhum syaitan, maka syaitan akan menjajah di antara orang-orang yang seperti ini. Wa yadayya 'alaihi zamanu fi ahwasin wa takhayulin. Jadi habis umurnya untuk hayalan-hayalan ini aja. La yahsil minha illa ala su'il akhlaq. Dia ngerasa orang bakal kagum sama dirinya. Padahal yang dipandang dari orang lain bagaimana cara dia bersikap. Ya. Walaupun dia gelarnya tinggi, cuman tingginya gelarnya itu tidak diikuti dengan tingginya akalnya. Ini kalau benar-benar pintar. Kadang-kadang cuma gelarnya aja pintar, orangnya enggak. Kosong, nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Berapa banyak orang nganggap dirinya dalam bidang agama aja seperti ulama besar, padahal fardul ain aja dia nggak kelar. Dia itu awam tingkat super awam bahkan. Cuma ngerasa dirinya hebat karena biasa megang mikrofon, biasa ceramah. Lupa diri. Nah, ini kebodohan kuadrat. Ini agak sulit ini putar balik kalau kayak gini. Forbidden dia ngerasa kalau putar balik. Kenapa? Nggak pakai spion dia. Nggak bisa putar balik. Nggak tahu keadaan belakang. Waliyahzubillah. La yahsul minha illa ala su'il akhlaq. Ini maksud. Jangan sampai salah cari ilmu. Ilmu itu yang membuat kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah artinya takut buat dosa, takut memunculkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Wa tadyi'uz zaman fafham hadha la yahsul minha illa su'il akhlaq. Enggak menghasilkan apapun kecuali akhlak yang jelek. Wa tadyi'uz zaman, dan menyia-nyiakan waktu, fafham hadha, maka pahamilah hal ini, wa amal alai, amalkan. Faqad mahattukan nasiha, aku udah murnikan nasihat untuk dirimu. Fa idza wajadta fi nafsika nazghan minasyaitan fastaghith bi maulaka yaghithka. Kalau kau dapatin di dalam dirimu nazghan minasyaitan, ada godaan dari syaitan, fastaghith bi maulaka yaghithka. Minta pertolongan dari Tuhanmu, Tuhanmu akan memberikan pertolongan. Falaysa yukhallisuka illa al-iltija ilai azza wa jalla. Tidak ada yang mampu menyelamatkanmu kecuali benar-benar engkau iltija, mengadu, bertumpu ilaihi, kepada Allah azza wa jal. Innahu sami'un qaribun mujib. Sungguhnya Allah zat yang maha mendengar, yang dekat, dan memberikan ijabah atas setiap permintaan dari para hambanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang ada pertanyaan silakan.
Yep.